dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan berjalanlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Baiklah, ibadah kita pada saat ini akan segera kita mulaikan, dan kita akan buka dalam doa. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Selamat pagi Bapa. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau baik bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami datang untuk memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan urapi kami semua dalam pujian dan penyembahan kami memuliakan Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru kami yang akan melayani kami. Biarlah mereka urapi dengan kuasa-Mu, sehingga
pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mulaikan kepada sekolah minggu di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan menyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola.
firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Biarlah Tuhan suci dan kuduskan hamba-Mu supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan supaya mereka dapat mendengarkan dengan baik dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami terima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini berjudul Musa diutus Tuhan. Bacaan Alkitab ada dalam kitab Keluaran 3 dan 4. Anak-anak, Musa adalah seorang dari Israel. Tetapi Musa tinggal di Mesir pada saat dia masih bayi, dan dia adalah sebagai anak angkat dari putri Firaun. Nah, tapi adik-adik, setelah Musa dewasa, Musa mengetahui bahwa bangsanya ada dalam penindasan orang-orang Mesir. Dan Musa ingin sekali menolong orang-orang Israel tersebut karena orang-orang Israel itu adalah bangsanya sendiri. Nah, suatu saat adik-adik, Musa meninggalkan Mesir dan dia pergi ke Midian. Nah, di Midian adik-adik Musa bekerja sebagai seorang penggembala kambing dan domba daripada Bapak Yitro. Dan pada saat Musa bekerja, suatu saat Allah menjumpai Musa dalam suatu peristiwa, yaitu dalam nyala api di semak duri. Tapi semak duri itu tidak terbakar. Nah, di sana Allah memanggil Musa. Allah berkata, "Musa, Musa," dan Musa menjawab. Kemudian Musa akhirnya merasa takut dan dia seolah-olah mau meninggalkan tempat tersebut. Tapi Tuhan tetap mengejar Musa. Tuhan ingin mengutus Musa agar Musa bisa menolong bangsanya atau bisa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir dan beribadah kepada Allah dengan leluasa. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, terjadi tawar-menawar antara Musa dan Allah, dan Tuhan menunjukkan lagi mujizatnya, yaitu tongkat menjadi ular dan ular itu menjadi tongkat lagi. Tapi Musa lagi beralasan bahwa dia tidak bisa atau tidak pandai berbicara. Dan Tuhan Allah berkata, "Musa, panggillah Harun untuk dapat menjadi juru bicara." Dan Tuhan akan menaruh perkataan ke dalam mulut Harun. Kemudian Tuhan akan mengajarkannya berbicara, dan Tuhan juga akan menyertai lidahnya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi Musa, dan Tuhan berkata, "Aku adalah aku. Akulah yang mengutus aku," atau yang mengutus Musa. Maka pergilah Musa dan Harun untuk memenuhi panggilan Tuhan menjadi utusan Allah untuk keselamatan bangsanya dan untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, adik-adik, ibadah itu adalah hal yang paling penting. Bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi orang-orang Israel pada saat mereka berada di Mesir, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah mereka. Nah, itulah sebabnya Allah memanggil Musa, dan Allah mau mengutus Musa supaya Musa bisa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir, dari tengah-tengah orang-orang Mesir,
dan mereka bisa beribadah kepada Allah mereka. Nah, adik-adik yang kekasih, siapa di sini yang suka diutus oleh Allah? Nah, untuk bekerja melayani kepada Tuhan Allah. Jadi kalau siapa yang mau, biarlah dia selalu mau patuh kepada Allah, apa yang Allah minta, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita mau melakukan apa yang baik dan apa yang Tuhan sukai, karena Tuhan tidak akan membiarkan. Nah, setiap orang yang mau memberi diri untuk diutus oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Seperti Musa tadi mengeluh bahwa dia tidak pandai berbicara, bahwa dia merasa takut, jangan-jangan orang Israel tidak mau percaya kepada Musa, tetapi Tuhan menolong Musa. Tuhan menunjukkan mujizat-mujizatnya. Bahkan Tuhan berbicara kepadanya lewat sebuah peristiwa, yaitu bertemu dengan Allah dalam suatu semak duri yang menyala, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Kemudian tongkat menjadi ular. Nah, kemudian Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai, menolong mereka, Musa dan Harun. Walaupun Musa tidak pandai berbicara, tetapi Allah menaruh perkataan Allah ke dalam lidah daripada Musa dan Harun. Jadi adik-adik, kita tidak perlu takut, kita harus selalu patuh kepada panggilan Tuhan. Nah, itulah cerita firman Tuhan adik-adik, dan ayat hafalan yang Encik mau berikan yaitu di dalam Yesaya 6 ayat 8b. Bunyinya adalah, inilah aku, utuslah aku. Jadi adik-adik, siapa yang mau menghafal silakan menghafal, dan siapa yang memperhatikan firman Allah, biar dia memberi diri untuk diutus oleh Allah. Terima kasih. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu dapat tertanam di hati anak-anak, bahkan semua yang mendengarkan, dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua di sepanjang hidup kami. Berpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sudah pimpin mulai dari awal pertengahan sampai dengan tamatnya. Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh tertanam masuk dalam hati kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik yang diberkati Tuhan. Ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Miss dan Sir yakin bahwa adik-adik di rumah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday.